Hey ho Pop Gengs! Tahu nggak sih, sudah ada lebih dari 1,5 juta spesies hewan yang telah diidentifikasi. Sekitar 1 juta diantaranya adalah serangga, dan sisanya diperkirakan masih ada lebih dari 7 juta spesies hewan secara keseluruhan yang belum diidentifikasi secara jelas. Makanya nggak heran kalau kita sering bertemu postingan-postingan di dunia maya yang menyebutkan penemuan hewan-hewan aneh sebagai wujud dari alien, makhluk supranatural, bahkan disangkut pautkan dengan monster yang kerap meneror dan akan memusnahkan manusia. Seperti monster Demogorgon dalam film bergenre fiksi ilmiah Stranger Things yang tayang di Netflix. Teror Demogorgon di layar kaca ini sempat menghebohkan sosial media, khususnya dunia pertiktokan saat seorang perempuan bernama Natalia Verbock mengunggah sebuah video ikan yang ia tangkap saat memancing bersama pacarnya di dermaga Coney Island, Australia. Video yang diunggah melalui akun TikToknya @natali1526n lalu menuai beragam spekulasi dari netizen. Ada yang bilang ikan itu mirip gurita, dan gak sedikit juga yang menyebutnya sebagai Demogorgon yang menginvasi lautan. Ya, namanya juga sosial media, siapa saja bebas mengutarakan pendapat, walau kadang gak masuk akal. Faktanya ikan ini bukan makhluk dari upside down-nya Stranger Things, apalagi makhluk dari luar angkasa. Ikan ini adalah penghuni pantai di Atlantik, Massachusetts hingga Florida Selatan dan di sepanjang bagian timur Teluk Meksiko pada kedalaman kurang dari 111 meter. Walau kadang bisa juga di perairan sedalam 330 meter. Bernama Clear Nose Skate, ikan ini memiliki permukaan punggung berwarna coklat sampai abu-abu dengan bercak berwarna coklat tua mendekati hitam. Begitu pula pada sirip dan ekornya yang pendek. Sedangkan permukaan perutnya berwarna putih. Tubuh dewasanya bisa mencapai panjang total 79 cm dan lebar 52 cm. Bentuk asli ikan bernama ilmiah Raja Eglanteria ini tuh kayak gini. Ada mulut dan matanya kok di bagian bawah. Hanya saja saat merasa terancam, mereka kerap melipat badannya untuk melindungi diri. Tahu sendiri kan manusia tuh kayak gimana? Tapi aksi pria yang menolong Clear Nose Skate ini kembali ke air keren juga ya. Kan gak enak kalau terdampar jauh dari rumah, apalagi sendiri. Makanya tikus tanpa bulu ini suka tinggal bersama dalam satu koloni besar. Tunggu, tikus tanpa bulu? Maksudnya telanjang? Ya, bisa dibilang telanjang sih. Soalnya emang gak memiliki bulu menempel pada tubuhnya, seperti tikus pada umumnya. Namanya naked mole rat. Sekilas saat pertama kali melihatnya, kamu mungkin akan bergidik ngeri karena fisiknya yang tampak keriput dengan 2 gigi tajam yang menonjol. Tapi saat mulai mengenalnya, aku yakin deh, kamu akan dibuat takjub oleh kehebatannya. Memiliki nama ilmiah Heterocephalus glaber, hewan pengerat ini hidup berkoloni ibarat semut di bawah tanah. Satu koloni biasanya terdiri dari 75 sampai 80 ekor dan dipimpin oleh satu betina produktif, yaitu sang ratu, dan akan dijaga oleh tikus lain yang berperan sebagai tentara pekerja. Sementara sisanya akan berbagi tugas mengumpulkan makanan, memperluas sarang, hingga melindungi koloni dari serangan predator. Widih, hebat ya? Biasanya kan cara hidup seperti ini hanya dimiliki oleh serangga sosial, seperti semut dan lebah. Tapi kalau lihat tubuhnya, kayaknya mereka ini lemah ya. Jangan salah. Melalui sebuah penelitian yang dilakukan oleh Thomas Park, terbukti hewan herbivora pemakan umbi-umbian ini mampu bertahan selama lebih dari 18 menit saat dimasukkan ke dalam ruang tanpa oksigen. Gimana? Kamu tercengang kan? Sama, aku juga. Daya tahan tubuhnya hebat ya. Kayak si star-nosed mole alias Condylura cristata, yang mampu bertahan pada kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Bahkan bisa berenang, meski memang lebih banyak menghabiskan waktu hidup di bawah tanah. Hewan imut yang banyak tersebar di Amerika Serikat dan Kanada ini memiliki penglihatan yang cukup buruk
bahkan nyaris buta. Tapi sebagai ganti dari penglihatan yang tidak begitu baik, mamalia kecil ini dianugerahi indera penciuman dan perasa yang sangat tajam. Kamu mungkin dari tadi penasaran dan bertanya-tanya, apa sih yang ada di wajah Stornosmol ini? Nah, organ tubuh berupa tentakel berwarna pink cerah dan berbentuk bintang inilah yang membuatnya mendapat julukan tikus hidung bintang. 22 buah tentakel di hidungnya mengandung 100.000 serabut saraf. Jumlah ini 5 kali lebih banyak dibanding serabut saraf yang dimiliki tangan manusia. Makanya tentakelnya sangat sensitif dan digunakan sebagai pengganti mata dalam berburu mangsa seperti cacing dan serangga. Berkat tentakel ini juga, mereka bisa mendeteksi datangnya bahaya dari serangan predator alaminya, yaitu burung hantu dan elang. Ya, meski terlihat agak menyeramkan, nyatanya Stornosmol hanya seukuran hamster loh. Ukuran tubuh dewasanya sekitar 12 cm. Sedangkan ekornya yang tipis dan berbulu hanya mencapai panjang 2 cm. Ukuran tubuhnya hanya sedikit lebih besar dibanding ukuran katak ungu yang mencapai 4,5 sampai 5 cm. Seperti namanya, katak ini memang berwarna ungu, warna yang sangat berbeda dari warna katak yang biasanya hanya berwarna hijau atau merah kecoklat-coklatan. Pertama kali diidentifikasi oleh peneliti pada tahun 2017 dan diberi nama katak ungu bupati, atau nama ilmiahnya Nasicabetrachus bupati. Kalau bupatinya kayak gini, bakal suka ingkar janji juga nggak sih? Ups. Mengutip National Geographic, ternyata nama bupati pada katak ini diambil dari nama seorang herpetologis, Dr. Subramaniam Bupati, yang kehilangan nyawanya di pegunungan Ghats Barat, India pada 2014. Tempat di mana katak ini pertama kali ditemukan pada 2003. Ciri fisik yang khas dari katak ini adalah matanya yang kecil, moncongnya yang panjang mirip moncong pada babi, serta tungkai pendek dan keras yang menopang tubuhnya. Membuatnya sanggup menghabiskan hampir seluruh hidupnya di bawah tanah dengan memangsa serangga dan semut menggunakan lidahnya yang panjang. Ia hanya akan keluar sesekali pada musim hujan untuk bernyanyi memanggil pasangannya. Webek, webek. Tapi yang muncul bukan pasangannya, malah seekor hewan yang apa ya? Aku juga bingung ini hewan apa. Ya ampun, bentuknya sih mirip kayak ulat bulu dengan kaki-kaki di balik tubuhnya. Apalagi dia ditemukan di antara tanaman di halaman depan rumah keluarga Danica de Costo di Texas. Memiliki ukuran tubuh setara dengan jempol orang dewasa, makhluk aneh bertubuh ulat bulu yang ditemukan oleh anak Danica, yaitu Rowan, terlihat menyeramkan dengan wajahnya yang menyerupai alien. Penemuan mengejutkan ini dia unggah di channel YouTube-nya dan mengaku akan menjadikan hewan temuannya ini sebagai hewan peliharaan keluarga. Astaga, apa nggak ngeri? Gimana kalau kawan-kawan yang lain datang dengan piring terbang? Diberi nama Sasuke. Bukan Sasuke kawannya Naruto ya. Entah kenapa Sasuke yang satu ini lebih menarik perhatian aku. Dan setelah menelusuri video-videonya di YouTube, aku jadi yakin kalau ini tuh bukan jenis ulat bulu beneran, melainkan mainan. Hasil karya seni yang kayaknya sih sengaja dibuat oleh keluarga ini buat dijadiin konten hiburan. Lihat aja, si Sasuke bahkan sampai masuk ke labu properti Halloween gini. Duh, orang kreatif mah bebas ya bikin karya apa aja. Tapi apa jadinya ya kalau Sasuke tiba-tiba ngomong?